Kapan waktu yang tepat buat beli Bitcoin? Jadi sebelum aku memulai pembahasan tentang investasi Bitcoin, aku mau jelasin sedikit tentang keadaan makroekonomi yang ada di dunia sekarang ini. Buat kalian, pasti pada nggak asing dengan yang namanya inflasi. Jadi inflasi itu bahasa simpelnya adalah kenaikan suatu barang di suatu negara. Semuanya itu tergantung pada kebijakan pemerintah di negara tersebut. Semakin bijak aturan pemerintah di negara tersebut, otomatis inflasi akan ditekan serendah-rendahnya. Ini aku mau kasih contoh tentang data inflasi dari tradingeconomics.com. Kalian bisa lihat juga di layar ini sekarang. Ya, kalian nggak salah, Argentina adalah negara nomor 1 yang menempati data inflasi tertinggi sepanjang 2023 ini, yaitu sekitar 104%. Jadi kalian bisa bayangin aja, harga barang yang awalnya cuma Rp2.000, harga barang langsung naik menjadi Rp4.000 dengan nilai mata uang yang sama. Nggak hanya Argentina, kalian juga bisa lihat di bawahnya ada negara Turki, negara Kapadokia yang filmnya viral di mana-mana. Dan masih juga banyak negara yang meningkati inflasi tertinggi. Tapi kita bersyukur ada di negara Indonesia yang inflasinya nggak sampai 5%. Oke, aku rasa cukup pembahasan inflasi. Sekarang masuk konsep yang kedua, yaitu safe haven. Apa itu safe haven? Sesuai dengan namanya, yaitu safe yang artinya aman dan haven yang artinya surga. Terus apa hubungannya safe haven ini dengan Bitcoin? Bitcoin kan cuma dibuat untuk transaksi ilegal ataupun cuma drug dealer yang memanfaatkan atau ada kepentingan khusus di dalamnya. Apa yang aku barusan sebutin itu adalah kejadian nyata pada tahun 2012-2013 silam. Bukan sekarang. Simply, Bitcoin cuma ada 21 juta koin. Dan cara kita mendapatkan Bitcoin itu ada banyak. Yang pertama, kita bisa mining Bitcoin. Dan yang kedua, kita bisa mendapatinya secara beli pakai uang tunai. Jadi sejarah dari Bitcoin, kenapa kok cuma ada 21 juta koin? Itu dilihat dari Satoshi Nakamoto sebagai founder dari Bitcoin yang telah lama menghilang. Entah dia menutupi identitasnya atau dia emang berusaha untuk menghilang di dunia ini. Lalu, apa yang terjadi jika Satoshi Nakamoto itu kembali di saat harga Bitcoin yang udah tinggi dan ujung-ujungnya scam dok? Jawabannya adalah enggak. Karena Bitcoin itu udah terlock oleh sistem mining, sistem blockchain, yang enggak ada satupun termasuk si owner sendiri yang bisa merubah total dari supply Bitcoin itu. Oleh karena itu, kenapa kok Bitcoin udah bisa dianggap sebagai tempat safe haven? Karena yang pertama yaitu centralized. Nggak ada orang yang bisa mengatur si Bitcoin itu sendiri. Kalian pasti pada dengar yang namanya bank-bank besar di Amerika Serikat pada persatuan. Ya, kalian nggak salah. Silicon Valley Bank adalah salah satu contohnya. Dan upcoming bank yang bakal fail yaitu First Republic Bank. Apa sih yang membedakan Bitcoin pada sistem bank di seluruh dunia ini? Yang pertama yaitu si pengaturan pusat. Di dalam Bitcoin sekali lagi gak ada orang yang mengatur. Tapi dalam bank-bank yang ada di dunia, ada orang yang mengatur, ada kepalanya yang mengatur si uang tersebut. Sebagai salah satu contohnya, kenapa kok bisa terjadi inflasi di Amerika Serikat? Karena kebijakan saat itu, di mana pemerintah itu bebas ngeprint uang sebanyak-banyaknya, yang mengakibatkan uang beredar di masyarakat itu terlalu banyak, yang akhirnya harus ada yang namanya inflasi, agar uang yang beredar bisa masuk lagi ke dalam sistem perbankan. Dengan adanya kondisi yang tidak menentu, banyak orang yang menganggap atau mengconsider bahwa Bitcoin itu adalah salah satu tempat safe haven. Sebagai buktinya, dalam 9 bulan terakhir, Bitcoin menyentuh angka tertingginya di 2023 ini. Kalian coba lihat S&P 500, IHSG kita, saham-saham kita, bahkan obligasi kita, gak ada yang bisa mengalahkan Bitcoin. Hal ini kenapa sih bisa terjadi? Salah satu penyebabnya yaitu kepercayaan kita sebagai manusia kepada sistem perbankan di dunia ini. Konsep yang ketiga yaitu Bitcoin halving. Apa itu Bitcoin halving?
sesuai dengan namanya yaitu halving yang artinya dipotong setengah. Seperti yang aku udah bilang dari awal, bahwa Bitcoin bisa didapetin dengan cara mining. Sistem mining itu kita sebagai penyedia mesin akan mendapatkan reward berupa Bitcoin yang jumlahnya itu akan berkurang setiap 4 tahun sekali. Hal itu kenapa terjadi? Untuk mengontrol inflasi. Bitcoin halving yang pertama terjadi pada 2012 silam. 4 tahun setelah 2016, 4 tahun setelah 2016, 2020, dan akan terjadi lagi di 2024, which is tahun depan. Jadi dalam halving itu ada 500 hari sebelum dan ada 500 hari sesudah. Di mana 500 hari sebelum itu masa-masa kita untuk pre-akumulasi atau mulai menabung Bitcoin, mulai investasi Bitcoin. Dan 500 hari setelah kita tinggal duduk santai menikmati profit yang udah terjadi. Dan gak hanya 500 hari, dalam Bitcoin halving itu akan terjadi lagi guys yang namanya peningkatan harga yang sangat signifikan, puluhan hingga ratusan persen. Hal ini kenapa bisa terjadi? Simply karena ada supply and demand. Supply-nya semakin sedikit, tapi yang demand-nya semakin banyak. Dan per video ini dibuat, Bitcoin halving akan terjadi kurang lebih 350 hari ke depan. Jadi persiapan diri kalian untuk mulai menabung Bitcoin dari sekarang. Buat kalian yang masih bingung, ragu, mulai dari dana sedikit dulu, nggak masalah. Jadi menurut kalian, kapan waktu yang tepat buat investasi Bitcoin? Sekarang atau besok? Tulis di kolom komentar ya.